Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pat Oliver. Jadi aku sebelumnya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi di tahun ini. Dan pastinya kita bisa selalu bersyukur dengan segala kondisi ataupun segala keadaan yang akan terjadi di sekitar kita. Semoga kita bisa selalu mendapat kebaikan sampai kapanpun dan dimanapun. Oke, sebelumnya seperti biasa jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara follow Instagramku di @patoliver. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe sekarang juga di tombol merah bawah sini. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info ataupun video-video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, langsung saja teman-teman semua. Jadi video kali ini aku akan coba ngebahas yaitu tentang tips belajar UTBK tahun 2021. Bagaimana agar kalian bisa belajar lebih efektif lagi dengan waktu yang udah nggak akan lama lagi nih. Karena SBMPTN itu kalau nggak salah udah bulan April, sedangkan sekarang udah bulan Januari. Seperti yang kalian udah ketahui juga, aku itu kemarin lolos SBMPTN itu cuma belajar kurang lebih 2 bulan. Padahal itu kondisinya aku juga belajar online, full belajar sendiri. Jadi aku beneran pengen banget sharing pengalamanku gimana kemarin bisa belajar cuma 2 bulan dan akhirnya bisa lolos SBMPTN di PTN yang aku inginkan saat ini. Nah guys, jadi sebelumnya di sini aku mau bilang kepada kalian semua, untuk UTBK 2021 besok kalian harus memiliki goals ataupun target kalian. Seperti kalian itu pengen lolos di mana nih, agar ketika kalian ingin mencapai goals kalian harus memiliki strategi ataupun trik-trik agar kalian bisa mencapai target kalian tersebut. Pastinya dengan membuat seperti study plan ataupun berbagai trik-trik lainnya agar kalian bisa mencapai impian kalian. Dan yang paling penting adalah kalian harus memiliki komitmen ketika kalian ingin belajar. Karena tanpa memiliki komitmen, kalian gak akan bisa belajar dengan serius dan pelajaran-pelajarannya gak akan masuk dan akhirnya kalian bisa gagal di SBMPTN. Nah, jadi kalian harus tahu nih gimana caranya berkomitmen dengan cara memiliki motivasi. Motivasi kalian apa sih? Kalian bisa sampai di posisi sekarang. Kenapa sih kamu itu belajar sekarang? Dan kenapa kamu tonton video ini? Kenapa kamu pengen banget lolos SBMPTN? Nah, itu motivasi kamu. Agar kamu selalu ingat-ingat terus ketika sebelum dan sudah kamu belajar. Agar kamu terus semangat belajar, termotivasi. Dan akhirnya semua ilmu-ilmunya akan diserap dengan baik oleh pikiran kalian. Dan akhirnya kalian bisa mengerti dan mengerjakan soal ujian-ujian nanti di UTBK tahun 2021. Oke, dan pastinya kan juga tahu semua, UTBK tahun 2021 ini memiliki 2 materi ujian, yaitu TPS dan juga TKA, di mana TKA ini kan ada TKA Saintek dan juga TKA Soshum. Nah, mungkin banyak dari kalian kan yang bingung, aduh bagaimana cara belajar TKA? Padahal itu sebenarnya gampang banget. Dari tahun 2019 dan sebelumnya juga udah ada TKA. Jadi ini bukan sebuah hal yang unik lagi ataupun beda. Dan yang masih bingung harus belajar TKA dulu ataupun TPS dulu, itu sebenarnya tergantung dari kalian. Tetapi kalau aku pribadi, aku fokusnya beneran cuma di TKA aja. Karena TPS itu aku beneran sama sekali nggak pernah belajar dan nggak aku pelajarin secara spesifik, karena TPS itu cuma menggunakan logika. Jadi kalian pasti bisa lah, dan itu sangat gampang. Dibanding TKA itu ilmu dasar yang harus kalian miliki ketika kalian pengen di IPA ataupun IPS, dan itu sangat susah dan materi sangat banyak. Jadi aku sangat fokuskan di TKA-nya dulu, baru kalian belajar TPS kalau masih ada waktu. Dan mungkin TPS-nya bisa kalian selang-selingin sedikit-sedikit aja. Ngomongin soal timeline, mungkin kalian banyak yang tanya kan, kayak gimana sih kak tips membagi waktu ataupun timeline untuk bisa mengejar pelajaran-pelajaran untuk bisa sukses di belajar UTBK tahun 2021. Nah, jadi kemarin aku ketemu video di TikTok yang bikin study plan ataupun kayak timeline belajar yang kurang lebih mirip sama kayak videoku kemarin yang pernah aku share di YouTube juga. Jadi tuh kita tuh fokus belajar per mata pelajaran. Jadi kita kuatin dulu di mata pelajaran yang kita minatin ataupun kita fokusin per subjek. Jadi nggak langsung combine bagi-bagi matematika, fisika lalu campur-campur. Jadi kita benar fokus ke satu mata pelajaran dulu, kita kuasain sampai bener-bener bisa, baru kita loncat ke mata pelajaran lainnya. Kayak gini kurang lebih, kalian bisa cek di sini videonya. Jadi di sini kan kalau nggak salah itu kita bisa lihat kamu list dulu nih. Soalnya kalau kamu anak IPA itu kan ada matematika, fisika, kimia dan juga biologi. Dari matematika itu ada babnya apa aja. Kalian list nih, kalian satu-satu kalian list. Kalau udah, baru kalian bikin timeline belajarnya. Nah, materi ini harus aku selesaikan untuk sekian waktu. Contohnya ada 17 bab, berarti 17 hari. Atau enggak ada
mata pelajaran fisika ada 12 bab, berarti aku menyelesaikannya 12 hari. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh. Ini yang videonya itu mirip kurang lebih kayak strategi belajar aku kemarin. Nah, tapi kalau aku kemarin kurang lebih karena timenya masih lebih banyak, jadi aku beneran fokus pelajarin satu mata pelajaran untuk 1 bulan, belajarnya 1 bulan full. Jadi bener-bener sampai kalian paham. Nah, terus kalau kalian masih nanya lagi nih, Kak, kurang lebih belajarnya itu apa dulu yang enaknya? Nah, kalau dari saran aku pribadi, karena di UTBK nanti itu ada namanya pembobotan, jadi kalian harus memprioritaskan mata pelajaran yang linear dengan jurusan yang akan kalian daftar di PTN nanti. Contoh, kalau kalian pengen jadi anak kedokteran, berarti kalian harus fokus di biologi dan juga kimia. Atau kalian nih pengen masuk fakultas teknik, berarti kalian harus fokus di fisika dan juga matematika. Kurang lebih kayak gitu, itu timeline belajarnya. Terus, kalau kalian masih nanya lagi nih, Kak, itu beneran 2 bulan doang nih? Atau gimana maksudnya tuh? Aku beneran cuman belajar 2 bulan doang. Yang nanya sehari belajar berapa jam, itu sebenarnya aku beneran belajar dari pagi sampai malam. Paginya itu kayak kalian sekolah biasa, dari jam 7 atau sampai jam 8 malam lah kurang lebih. Dan yang pasti, jangan lupa juga kalian harus belajar fokus, bener-bener belajar, hindari sosial media dan juga kurangin mainnya. Dan yang paling penting adalah jangan lupa juga untuk beristirahat dan juga untuk makan, karena itu sangat penting untuk kesehatan kalian. Jangan sampai kalian belajar terus tapi kalian tidak menjaga kesehatan. Itu yang paling penting. Nah, terus kalau kalian udah punya timeline belajarnya nih, kalian udah tahu nih kalian akan belajar apa aja untuk beberapa bulan ke depan sampai di hari H UTBK-nya. Terus apa sih yang kalian pelajarin supaya materinya itu masuk ke otak kalian dan bener-bener kalian pahamin secara mendalam dan gak akan lupa, dan pastinya paham mau soal dibolak-balik kayak gimana pun. Ini aku akan kasih tauin mana tips-tips belajar aku kemarin. Yang pastinya kalau kalian belajar itu, kalian pasti akan membaca materi, kalian akan menghafal dan kalian akan memahaminya. Nah, yang paling penting adalah kalian harus bikin catatan dan juga rangkuman setiap kalian mempelajari subjek apapun itu. Kalian udah bikin catatan dan juga kalian bikin rangkuman di buku catatan kalian. Jadi kalian bisa jadikan itu sebagai notes, poin-poin dari pembelajaran yang sedang kalian pelajari saat itu juga. Oke, untuk tips yang pertama, di tengah pandemi ini, kita semua pasti tahu bahwa kita sedang berada di posisi online, belajar online, ngapa-ngapain pun juga online. Jadi, kemarin itu aku menggunakan platform belajar online, yaitu kalian tahu semua, Zenius. Aku juga udah pernah review Zenius ataupun belajar with Zenius kayak gimana, kalian bisa cek di sini. Itu udah aku jelasin bagaimana tips-tips belajar with Zenius. Zenius ini sebenarnya nggak cuma buat belajar doang, tapi kalian juga bisa sebagai latihan soal, lalu juga bisa tryout seperti itu. Jadi banyak banget sumber belajar dari Zenius ini, bisa buat latihan soal dan juga sumber materi yang dibahas secara mendalam seperti itu. Untuk poin nomor 2 adalah belajar bareng teman. Nah, di sini kita kan bisa aja lakukan diskusi ataupun sharing kepada teman, karena untuk UTBK kayak gini itu beneran efektif banget. Kayak pengalamanku kemarin, kalau kita bisa diskusi sama ataupun belajar bareng teman, itu bisa aja yang awalnya diajarin sama guru kita nggak ngerti, diajarin sama teman malah kita jadi ngerti. Jadi ya kayak gitu. Tapi ini mungkin nggak terlalu bisa dipergunakan lagi sekarang karena kita kan nggak bisa ketemu secara bebas juga kan. Jadi itu mungkin sangat efektif. Kalau masih bisa kalian lakukan aja. Tapi kalau emang nggak bisa, ya mungkin bisa belajar bareng secara online kayak gitu. Untuk tips yang nomor 3 adalah kalian harus perbanyak latihan soal dari buku-buku pelajaran kalian. Kenapa latihan soal ini sangat penting? Karena ketika kalian sudah belajar nih satu materi ataupun satu bab dari satu pelajaran, contoh kalian belajar kimia, ada namanya stoikiometri. Nah, kalian udah belajar nih materinya. Oke, supaya kalian lebih paham, kalian harus latihan soal agar kalian paham dari semua pelajaran yang udah kalian pelajarin saat itu juga. Jadi kalian harus sering-sering latihan soal, dan bukunya apa aja itu udah banyak banget. Kalian bisa pakai Wangsit, kalian bisa pakai The King, kalian juga bisa pakai Zenius, ataupun kalian juga bisa cari dari platform-platform yang ada di Google. Itu banyak banget dan sangat luas dan bisa kalian akses secara gratis maupun berbayar. Dan yang poin nomor 4 adalah kalian wajib untuk mengikuti tryout. Sekarang ini tryout banyak banget, mulai dari berbayar hingga gratis.
itu juga sekarang kan pasti banyak kan online. Dulu offline mungkin lebih seru, tapi nggak apa-apa. Dengan mengikuti tryout, kalian selain bisa latihan soal, kalian juga bisa mengukur kemampuan kalian sampai di mana. Kalian bisa mengukur apakah materi-materi dan capaian saya sudah tercapai sampai saat ini. Lalu target kalian untuk menggapai jurusan tersebut apakah sudah bisa atau belum, kayak gitu. Jadi tryout ini bisa menjadikan sebuah evaluasi kalian selama kalian belajar selama beberapa waktu ke belakang ini. Nah, poin nomor 5, ini poin yang beneran terupdate menurut aku pribadi ya. Ini belum ada di tahun-tahun sebelumnya, atau aku yang ketinggalan zaman, aku juga kurang tahu. Poin nomor 5 adalah belajar dari bocoran soal. Nah, bocoran soal ini tuh beneran ada tuh nggak sih? Sebenarnya bocoran soal itu nggak ada, tapi bisa dikatakan ada juga. Karena kenapa? Kalian bisa lihat aja bocoran soal dari YouTube. Karena YouTube sekarang udah banyak banget yang nge-share soal-soal SBMPTN. Contohnya kayak SBMPTN 2020 kemarin, hari H pertama ujian, besoknya itu soal-soal bahasa Panda, bahasa apa-apa itu udah pada kesebar semua di YouTube. Dan itu bisa jadi sebuah referensi ataupun bonus untuk kalian agar kalian bisa belajar lebih luas lagi dan lebih mengetahui tipe-tipe soal SBMPTN terbaru seperti apa. Jadi emang perbanyak juga wawasan kalian di YouTube agar kalian tahu informasi terupdate, bocoran-bocoran soal dan berbagai macam hal lainnya yang bisa menguntungkan kalian di SBMPTN besok. Nah, untuk tips yang terakhir adalah review catatan dan juga review semua soal-soal dan juga segala pembahasan yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Lalu kalian bisa melihat nih, di mana titik lemah kamu dan di mana kekuatan kamu. Kalau di pelajaran ini ataupun di subjek ini kamu sudah merasa kuat dan selalu benar nih melalui tryout dan kamu merasa bisa, kamu kembangkan lagi, kamu kuatkan lagi agar kamu lebih bisa gitu. Tetapi kalau kamu melihat nih, oh aku masih lemah di sini, aku selalu salah di sini, aku masih kurang di sini. Nah, itu yang kamu fokuskan, itu yang kamu pelajarin terus agar kamu bisa seperti itu, teman-teman. Dan yang paling penting adalah jangan terlalu terfokus untuk pelajarin semua hal. Karena belajar dengan materi yang sangat banyak dan dengan waktu yang cukup singkat itu tidak akan mudah. Dan otak kamu juga memiliki kapasitasnya masing-masing. Jadi jangan dipaksakan untuk semua. Lebih baik untuk kalian melakukan prioritas. Prioritas ini seperti apa? Kalian fokuskan di mata pelajaran yang linear dengan calon jurusan kalian, agar peluang kalian untuk bisa lolos di UTBK akan lebih besar. Nah, jadi guys, itu aja poin-poin yang bisa aku sampaikan dalam tips untuk belajar di UTBK tahun 2021. Nah, kalau kalian udah ikutin semua tips-tipsnya, aku doain semoga kalian bisa sukses di UTBK tahun 2021 dan selamat untuk kalian semua. Dan semangat terus dalam berproses menggapai impian kalian dan semoga kalian semua bisa sukses di UTBK SBMPTN tahun 2021. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Aku Pak Oliver, sampai berjumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe di tombol merah di bawah sini. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke semua teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku @patoliver. Segini aja video yang bisa aku sampaikan. Aku Pat Oliver, see you in my next video, and bye-bye.